Tes, tes. Halo, halo. Halo Pak. Suara jelas ya? Oh, udah. Banyak yang gabung. Coba videonya dihidupkan. Atta, Fajar, Reza, Doni, Ridwan, Abdallah, Leonis. Lagi pada di mana nih? Kantor, Pak. Aman kantor? Insya Allah aman, Pak. Yang lain mana ini? Belum ada info? Fajar? Paling lagi perjalanan pulang, Pak. Ya, sambil kita mulai aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya nggak putus-putus kan? Nggak ya? Enggak, Pak. Aman, ya? Pak. Ya. Oke, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Kita jumpa kembali di perkuliahan di mata kuliah Logika dan Teknik Digital. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Ya Pak, alhamdulillah. Sebelumnya saya presensi dulu ya. Presensi. Tanggal 9. Raka Fadilah Alfarisi. Ada. Abdallah Hudzaifi. Hadir. Rifki Hadir. Algi Fauzan. Muhammad Misbahuddin. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Ahmad Fauzi. Topan Firdaus. Hadir, Pak. Fadli Marcelo. Fadli belum hadir. Atta Esa. Doni Wahyudi. Hadir. Singgih Prastio. Ridwan Prastia. Hadir, Pak. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Rifki Setiawan.
Eka Prastia, Samsul, Samsul Kurniawan. Mana ini Samsul? 3 kali nggak masuk. Infonya kemarin baru apa itu Pak ngurusin anaknya Pak habis lahiran sakit katanya. Oh, ya. Ya paling nggak izin lah kalau ini. Gimana tugas-tugas sudah pada dikumpulkan? Hanya baru beberapa yang mengumpulkan, Mas Doni. Kayaknya udah, Pak. Baru Mas Doni kayaknya yang mengumpulkan. Aku? Kayaknya udah, Pak. Udah ya? Yang lain udah Pak? Belum ngecek ya? Nanti tak cek lagi. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya mingguan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi perkuliahan kita. Kita akan membahas tentang encoder dan decoder. Kalau di minggu kemarin kita sudah membahas tentang multiplex dan demultiplex. Hari ini kita akan membahas encoder dan decoder. Jadi untuk pemanfaatan dari encoder dan decoder itu cukup banyak ya di kebutuhan kita sehari-hari itu banyak sekali digunakan baik untuk di perangkat digital atau perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu encoder? Jadi pada pada intinya bahwa proses-proses atau baik data atau perintah baik berupa angka, karakter, dan huruf dalam suatu rangkaian digital itu hanya dapat diproses dalam bentuk biner. Jadi semua perangkat elektronik itu hanya mengenal bilangan biner atau bilangan BCD, yaitu bilangan yang hanya terdiri dari 2 huruf, yaitu 1 dan 0. Nah, 1 itu untuk untuk tegangan high atau tegangan tinggi, sementara low itu untuk tegangan rendah atau low. Jadi seluruh data di dalam komputer itu hanya dikenali oleh mesin sebagai bilangan biner. Oleh karena itu perlu proses pengodean pada data input agar data dapat diproses. Jadi untuk menyamakan untuk menyamakan antara input proses dan output agar semuanya sama itu antara bahasa manusia dengan bahasa mesin itu harus disamakan. Nah, itu dengan menggunakan kode. Maksudnya dalam input kan biasanya kita misalnya menggunakan keyboard huruf A atau angka 1, angka 2. Nah, itu nanti dikodekan ke dalam bahasa mesin dalam bentuk bilangan biner yang bernilai 0 dan 1. Nah, pengkodean ini dapat dilakukan dengan menggunakan rangkaian logika kombinasi. Nah, jadi dalam pengkodean itu dibentuk oleh sebuah rangkaian kombinasi. Ini berbentuk gerbang-gerbang logika yang dihubung-hubungkan, jadi membentuk rangkaian kombinasi. Nah, di sini misalnya contoh di gambar ini ada proses encoder dan proses decoder. Jadi kalau pada umumnya itu proses encoding atau encoder itu dari bentuk data desimal di outputnya adalah data dalam bentuk BCD atau biner. Kemudian dalam proses decoder itu kebalikan dari proses encoder, yaitu misalnya mengembalikan dari bentuk biner ke dalam bentuk desimal.
Nah, dalam rangkaian decoder dan rangkaian encoder itu dibentuk oleh suatu rangkaian kombinasi. Tuh, sama dengan yang multiplex atau demultiplex itu juga dibentuk oleh rangkaian kombinasi. Kemudian pada awalnya encoder itu digunakan atau penyandi itu digunakan dalam sistem kendali digital. Kemudian bidang telekomunikasi digital, militer, dan juga alat-alat keamanan. Ya, sama dengan apa ya? Sama dengan awal-awal dari jaringan komputer juga pada awalnya itu banyak digunakan sebagai bagian dari untuk mendukung perangkat-perangkat digital dan perangkat-perangkat militer. Mungkin risetnya awal-awal digunakan sebagai pendukung perangkat militer, kemudian karena itu bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat, akhirnya dikembangkan. Nah, sekarang encoder banyak sekali kita temui dalam kehidupan modern. Contohnya pada tombol telepon digital atau seluler, timer atau alat pemasak atau misalnya di microwave, kemudian remote control TV, keyboard, scanner, barcode, kemudian apa itu ATM, nah itu juga menggunakan encoder. Jadi mengubah dalam bentuk yang data yang kita kenali, misalnya contohnya data digital, data desimal atau bilangan desimal yang kita bisa tekan, kemudian akan ada proses encoder. Nah, kemudian proses encoder itu selanjutnya bisa dikenali oleh mesin dalam bentuk bilangan biner. Nah, biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, encoder desimal ke biner adalah jenis paling banyak dipakai. Nah, yang paling banyak dipakai memang kebanyakan lebih kepada mengubah dari bilangan bentuk desimal ke bilangan biner agar dikenali oleh mesin. Nah, contoh misalnya encoder itu dia bentuknya banyak, inputnya dari mulai misalnya dari X0 sampai X9. Kemudian outputnya itu sedikit. Jadi misalkan di sini ada 4 buah input, 4 buah output. Jadi inputnya banyak, kemudian outputnya sedikit. Nah, itu adalah encoder. Ada banyak sekali encoder, jenis-jenis dari encoder. Ada yang encoder 4x2, ada yang 8x3, ada yang 10x4. Nah, itu jenis-jenis encoder yang banyak, yang IC-nya banyak dipakai atau banyak digunakan. Nah, pokoknya pada intinya bahwa encoder itu mengubah dari bentuknya banyak inputnya. Ini biasanya input ini itu adalah sesuatu yang kita kenali yang di sini. Yang di input ini yang kita kenali. Kemudian yang di output ini adalah yang dikenali oleh mesin. Nah, misalnya contohnya yang tadi misalnya di ATM kita waktu di ATM itu kan ada tombol ya, ada keypadnya ya. Ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu berbentuk input yang kita kenali. Kemudian diproses oleh encoder menjadi sebuah bilangan-bilangan biner yang dikenali oleh mesin. Itu adalah encoder. Encoder adalah suatu piranti yang dapat mengubah suatu sistem, contoh bilangan desimal yang terdapat di bagian input, menjadi sistem bilangan biner yang terdapat di output. Nah, tadi. Jadi inputnya itu bilangan desimal yang biasa kita pakai. Kemudian outputnya adalah bilangan biner yang digunakan oleh mesin.
proses pengubahan ini disebut dengan encoding atau pengkodean atau penyandian. Nah, ini contohnya yang di sini adalah encoder 8 kali 3. Ini 8 buah input, kemudian ada 3 buah output. Input encoder hanya terdiri atas satu jalur aktif, sedangkan outputnya bisa lebih dari satu jalur aktif. Hanya saja pada output ini haruslah bilangan biner. Jadi umumnya encoder itu karena digunakan sebagai switch ya, sebagai sebuah saklar. Jadi misalnya kita ketik tombol I0, berarti nilai outputnya adalah 0. Kemudian kalau kita tekan tombol I1 misalnya dalam bentuk desimal itu angka 1, nah maka outputnya adalah 001. Nah 001 ini kalau kita konversikan ke dalam bilangan desimal itu nilainya juga sama, nilainya adalah 1. Kemudian misalkan saklar I2 ini adalah angka 2 misalnya di tombol keypad misalnya angka 2. Kita tekan angka 2 maka yang menjadi output adalah 010. Nah 010 kalau kita konversi ke dalam bilangan desimal itu nilainya adalah 2. Nah ini adalah 1, yang di sini adalah 2. 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1. Yang bernilai 1 adalah 2 pangkat 1, berarti nilainya 2. Nah contoh lagi misalkan I5, misalkan I5 mewakili tombol angka 5. Nah tombol angka 5 misalkan di sini 1, misalnya kita tekan, otomatis yang keluar jadi output itu adalah Y2-nya 1, Y1 0, kemudian Y0 1. Coba kalau kita konversi ke dalam desimal, ini adalah 2 pangkat 0, kemudian yang ini adalah 2 pangkat 2. Nah 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian 2 pangkat 0 adalah 1. Berarti nilainya sama dengan nilai desimal 5. Nah, itu contoh penerapan dalam misalnya dipakai untuk keypad. Biasanya hanya ada satu jalur yang aktif, kemudian lebih dari satu output yang aktif. Nah, ini contohnya hanya satu ya, dalam satu blok di sini. Misalkan hanya ada I5 atau I6 atau I7 yang aktif. Contoh lagi misalkan I7. Misalnya I7 itu yang aktif adalah ini, I7. Dalam bentuk, kemudian dia masuk ke dalam rangkaian encoder, kemudian outputnya adalah Y2-nya 1, Y11, kemudian Y01. Kalau kita konversi lagi dalam bentuk bilangan desimal, ini adalah Y0 itu 2 pangkat 0, berarti 1. Kemudian Y1 2 pangkat 1, 2. Kemudian ini 2 pangkat 2, 4. 4, 5, 6, 7. Jadi nilainya dari output dan juga input, kalau kita konversinya hasilnya adalah sama. Dan bagian input encoder adalah sistem analog yang biasa digunakan oleh manusia. Jadi di bagian input tadi juga sudah saya sampaikan bahwa untuk encoder bahwa di bagian input ini adalah sistem yang dikenali oleh manusia atau biasa kita gunakan. Karena kita kan mengenalinya adalah contoh kalau misalnya bilangan adalah bilangan desimal. Kemudian kalau huruf ya huruf abjad atau ASCII. Kemudian sedangkan bagian output adalah dalam
rangka pendekatan kepada mesin digital atau device atau hardware pemproses atau komputer. Jadi dalam rangka memenuhi dari kebutuhan mesin atau device. Jadi itu di bagian input adalah yang kita kenali, kemudian yang di bagian output adalah yang dikenali oleh komputer. Encoder dalam rangkaian digital merupakan rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Nah, inputnya adalah biasanya ini inputnya adalah 2 pangkat N, kemudian outputnya adalah N. Nah, misalkan ada encoder 4 kali 2 berarti dia 2 pangkat 2, N-nya adalah 2, berarti 4 kali 2. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder, yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal. Misalkan 0 sampai 9. Menjadi kode bilangan biner 4 bit atau BCD, binary code decimal. Nah, ini contoh dari keypad, misalkan dari 0 sampai 9. Kemudian dia masuk ke dalam rangkaian encoder, nah, menghasilkan output 4 output. Nah, 4 output itu mewakili 4 bit. Jadi bit 1 sampai bit 4. Jadi dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3. Atau 8 line to 3 line encoder, yang berarti rangkaian encoder dengan 8 input line dan output 3 atau 3 bit BCD ya. Seperti yang tadi ya, tadi ada contoh yang 8 kali 3. Jadi inputnya ada 8, kemudian outputnya ada 3. Berarti dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 2. Tergantung dari kebutuhan inputnya. Jadi inputnya tergantung dari kebutuhan outputnya sebenarnya. Karena kan apa yang mau dihasilkan dari rangkaian input. Kalau misalnya outputnya itu kebutuhannya nilainya hanya 9, otomatis dia cukup menggunakan output 4 bit. Atau kalau misalnya kebutuhannya hanya 8, berarti dia tinggal menggunakan yang output 3 bit. Pokoknya 3 outputnya itu mewakili dari nilai biner dari input. Entah itu bentuknya adalah bilangan desimal atau karakter atau apapun. Ya, sampai di sini untuk encoder cukup bisa dipahami. Bisa, Pak. Ya, ini sudah masuk waktu maghrib di sini. Kita break dulu ya, sambil dibaca-baca. Baik, Oh Pak. ya, untuk materinya belum saya upload ya. Nanti habis ini saya upload. Ada tambahan rekan yang hadir nggak ya? Ada, Pak. Coba. Yuk, yang belum di absen. Saya Pak Rifki. Oh, Rifki. Ya, kita break sholat maghrib dulu ya. Nanti kembali Ya, Pak. jam 6.
Baik, Pak. Baik, Pak.
Emang kayak bisa nyemil, ada yang kering, iya.
Iya. Tes. Masuk, Pak. Wis padha madang mau urung? Mangan Belum, sik Pak. ta. Ngopi. Dereng, Pak. Romantelo. Sampai, Pak. Ya ada yang nambah ya yang masuk ya? Enggak, Pak. Marcelo mana ini Marcelo? Yang rajin-rajinnya kok nggak berangkat. Yang kemarin udah dikonfirmasi Mas Fajar. Yang mana, Pak? Yang saya pesennya sama Mas Ridwan nih. Mana kalau nggak pada masuk? Muhammad Misbahuddin, Ahmad Fauzi, terus Eka Prastia Ramadan ini yang udah berapa nih? Dari mid udah nggak masuk. Dari habis UTS itu ya, Pak. Dia nggak pernah Ya. ikut kelas yang lain juga. Di kelas yang lain sama. Oh. Samsul. Samsul yang tadi ya, yang anaknya istrinya habis melahirkan ya. Iya, Pak. Kalau di grup itu pada aktif nggak sih? Enggak, Pak. Oh nggak. Berarti grup-grupan ya? Ya, kalau pas ada yang penting paling lagi pada keluar, tapi enggak semua sih. Biasanya itu kalau zaman dulu saya kuliah itu
Ya, mungkin beda ya yang kuliah online sama offline ya mungkin tingkat apa ya pertemanan atau apa sih namanya persaudaraan lah itu yang biasanya kalau dulu itu seringnya ya kegiatan bareng-bareng, nongkrong bareng-bareng, bolos bareng-bareng. Tingkat kefokusannya juga beda, Pak. Apa? Tingkat kefokusannya juga beda. Kalau tingkat kefokusan gimana ya? Mungkin yang beda yang masalah pertemanan sih kalau ini kalau kita lihat kerekatan pertemanan itu loh. Kalau yang offline kan biasa kumpul bareng itu. Jadi teman-teman saya sih zaman sampai sekarang masih sering kontak. Kalau udah pada kerja, udah pada keluarga, punya anak. Tapi kalau pas selo masih pada kumpul bareng-bareng. Entah ngopi lah atau apa. Tapi kalau online gini ya belum pernah pada ketemu. Nggak ada makrab. Malas. Nasib Kuliah Pak. Kalau yang Jogja udah ketemu semua, Pak. ya teman kerja ya. Makrab itu loh. Dulu makrab camping. Wah, pokoknya nongkrong wah, bendino. Kalau online itu ya gimana mau makrab? Gimana mau? Udah tua, Pak. Udah kayak teman ini aja, latihan. Kayak lagi pada marahan gitu loh Pak. Biasanya satu alumni itu, satu angkatan itu gimana membangun chemistry ya antar sesama teman. Tapi kalau yang kerja ya mungkin ya sama-sama aja sih dulu waktu kuliah S2 itu temennya ya sama-sama orang kerja. Jadinya ya tetap nggak bisa seakrab beda sama yang zaman dulu masih waktu kuliah S1 atau D3. Tapi ini kan masih muda-muda, masih jiwa-jiwa pemuda. Belum pada nikah toh? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, kita lanjut ya. Oke, tadi kita sampai screen udah tampil. Sudah, Pak. Ya, tadi saya ulangi lagi ya yang jadi encoder itu inputnya adalah apa yang biasa dikenali oleh manusia atau bahasa manusia. Misalkan dari bilangan desimal atau karakter atau huruf atau apalah. Nah, yang biasa kita kenali. Kemudian di bagian output itu adalah bilangan-bilangan biner atau BCD atau binary code decimal yang dikenali oleh bahasa mesin. Yang bentuknya adalah dua bilangan yaitu 0 dan 1. Karena mesin itu hanya mengenali tegangan ya yang dikenali oleh mesin itu tegangan high dan tegangan low. Yang
representasikan dengan 1 dan 0. Nah, ini untuk 10 to 4 encoder. Jadi inputnya ada 10, misalnya ini direpresentasikan dalam tombol atau keypad bilangan desimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kemudian outputnya adalah bilangan biner. Tergantung dari mana yang dipencet. Ini anggap saja ini sebagai sebuah saklar atau sebagai sebuah switch. Dan kita pencet tombol 1 berarti yang tampil di mesin itu adalah 10000. 1000. Bitnya ini ada yang 3 bit, ada yang 2 bit, ada yang 3 bit, ada yang 4 bit. Tergantung dari kebutuhan berapa banyak input yang digunakan. Nah, tadi yang encoder, sekarang kita masuk di decoder. Jadi kalau decoder sebenarnya adalah kebalikan dari proses encoding. Decoder adalah rangkaian yang mengubah kode menjadi satu set sinyal. Disebut sebagai decoder karena dapat melakukan kebalikan dari pengkodean. Jadi kalau di encoder biasanya mengubah dari bilangan desimal ke bentuk BCD atau biner, kemudian kalau di proses decoder atau proses decoding itu dari bentuk biner menjadi bentuk dikembalikan ke dalam bentuk desimal. Dalam proyek elektronika digital, decoder memiliki peran cukup penting karena decoder adalah salah satu teknik transfer data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi kalau misalnya kita misalnya di input kita misalnya input keyboard kan, input keyboard kemudian masuk dalam proses encoder dalam mesin, kemudian ditampilkan misalnya di layar, misalnya di monitor. Nah, itu ke dalam bentuk yang sudah kita kenali kembali gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ada input, ada proses, kemudian ada output yang dihasilkan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa decoder adalah kebalikan dari encoder. Jadi kebalikannya aja. Kalau di encoder itu yang tadi dari bentuk yang kita kenal menjadi bahasa mesin, kemudian proses decoder jadi dari bahasa mesin ke dalam data yang kita kenali. Decoder adalah rangkaian kombinasi yang memiliki input N dan maksimum jumlah output 2 pangkat N. Jadi kalau tadi di encoder itu 4 kali 2, kemudian kalau di proses decoder jadi 2 kali 4. Jadi dibalik aja. Kalau di encoder ada 8 kali 3, berarti di decoder itu ada 8 ada ya 8 kali 3 kali 8. Jadi dari input yang sedikit menjadi output yang banyak. Salah satu dari output ini akan aktif high atau aktif tinggi berdasarkan kombinasi dari input yang ada ketika decoder diaktifkan. Jadi sama ya dengan encoder. Hanya yang diproses input itu hanya salah satu yang aktif high. Kemudian kalau yang di decoder yang proses outputnya itu hanya salah satu yang aktif high. Dengan kata lain bahwa decoder adalah rangkaian yang mampu mendeteksi kode tertentu. Jadi inputnya adalah kode bilangan biner, kemudian outputnya dikembalikan menjadi bentuk bilangan desimal. Sederhananya seperti itu. Nah, misalnya contoh ada decoder 2 ke 4. Ada 2 buah input, kemudian ada 4 buah output. Dan inputnya adalah A1 dan A0, kemudian outputnya adalah Y3, Y2, Y1, Y0. Kemudian di sini ada enable.
atau E. Nah, ini adalah contoh tabel kebenaran dari decoder 2 ke 4. Jadi misalkan inputnya adalah 00, outputnya 0001. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau dijadikan dalam fungsi dalam aljabar Boole, output dari decoder misalnya outputnya adalah Y3. Y3 sama dengan ENA1 NA0. Jadi ini A1, A0, kemudian ada enable. Ini kalau misalkan decodernya nggak aktif. Kemudian Y2, ENA1, N not A0. Yaitu untuk persamaan dari aljabar Boole. Nah, kemudian rangkaian decoder dapat dibuat dengan menggunakan 4 gerbang N yang masing-masing memiliki 3 input dan 2 inverter. Nah, ini untuk rangkaian dari decoder, gerbang logikanya dapat dibuat dengan menggabungkan rangkaian kombinasi rangkaian N dan juga 2 buah inverter. Ini ada 4 buah N, kemudian ada 2 buah inverter. Nah, aplikasi yang digunakan yang biasa digunakan dalam decoder itu contohnya adalah untuk komunikasi jaringan nirkabel, keamanan data, atau proses enkripsi dan juga deskripsi. Kemudian decoder digunakan dalam sistem audio untuk mengubah audio analog menjadi data digital. Kemudian sebagai dekompresor yang mengubah data kompresi seperti gambar dan video ke dalam bentuk dekompresi. Kemudian decoder juga digunakan sebagai rangkaian elektronik yang mengubah instruksi komputer menjadi sinyal kontrol CPU. Nah, itu untuk habis ya. Ya. Jadi untuk teorinya yang antara encoder dan juga decoder. Jadi kalau encoder itu umumnya digunakan untuk mengubah dari bentuk bilangan yang kita kenal, misalkan desimal, kemudian diubah ke dalam bentuk bilangan biner. Kemudian bilangan biner ke dalam bentuk desimal itu digunakan proses decoder. Untuk kelanjutannya mungkin besok kita akan mempraktekkan proses dari pengubahan dari bentuk biner ke bentuk desimal ke biner, kemudian ke desimal lagi. Sebentar, ada contoh. Nah. Nggak bisa dibuka.
Ya, saya kira gitu. Mungkin harusnya cukup jelas ya untuk materi encoder dan decoder. Besok bisa kita praktekkan. Jadi proses dari bilangan desimal ke biner, kemudian dari biner ke bentuk yang bisa ditampilkan di layar. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan. Kuliah jam berapa nanti? 7, Pak. Jam 7, Pak. Ya. Saya Cukup, Pak. tes absen lagi ya. Saya konfirmasi yang hadir. Abdallah Hudzaifi, Hadir, Pak. Reza Nur Arifin, Hadir, Pak. Leonis Firdaus, Hadir, Pak. Topan Firdaus, Hadir, Pak. Ata Esa, Lagi di kamar mandi, Pak. Doni Wahyudi, Hadir, Pak. Fajar Kurniadi, Hadir, Pak. Ridwan Prastia, Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Ya, nggak ada tambahan yang hadir? Nggak ada yang terlewat? Nggak ada, Pak. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita di sore hari ini. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Enaknya, Rip. Keluar asap tuh. Laptopnya overheat, panas iki. Ya, besok kita ketemu di praktikum. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih. Rip, sorry lari di mute, Rip. Oh, iya. Sengaja ya. Kompornya kemebul. Iki laptopnya, Mas.